selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Bagaimanapun, setelah Xiaoyan datang ke dunia kuno Dewa Iblis Abadi, ada banyak dugaan yang tidak pasti di benak Xiaoyan. Hanya saja tebakan ini hampir sepenuhnya menumbangkan kognisi Xiaoyan. Tidak buruk jika setiap orang dari klan Jimmy adalah avatar yang disebarkan oleh tubuh klan Dewa Asli. Maka hal yang paling menakutkan adalah setiap avatar adalah tubuh Dewa Asli mereka sendiri. Jika tebakan saya benar, maka klan Jimmy akan jauh lebih menakutkan daripada klan Dewa Asli. Xiaoyan berpikir dalam hatinya, tapi dia masih bisa melihat banyak kekurangan dalam jawaban dan karakter Yongdong. Bagaimanapun, dia telah mengambil avatar dari klan Dewa Asli satu demi satu, dan dia juga membunuh avatar Jia. Ditambah lagi musim dingin abadi saat ini, Xiaoyan telah bertemu total 3 anggota klan Jimmy. Hanya saja Xiaoyan juga tidak tahu apakah itu ilusi atau semacamnya. Tapi Xiaoyan selalu merasakan 3 orang dari klan Jimmy itu seharusnya menjadi jiwa yang berbeda. Namun Xiaoyan juga merasa bahwa mereka semua adalah orang yang sama. Di masa lalu, avatar dari Dewa Asli ada di dunia tanpa batas. Kemudian saya bertemu Jimmy di dunia nyata Xuanyin. Jika dipisahkan oleh batasan yang berbeda, maka kemungkinan menjadi tubuh dewa utama yang sama sangatlah rendah. Tapi kenapa dia sekarang merasa seperti itu? Dan itu semua terjadi setelah saya mengambil avatar dari Dewa Asli. Seolah-olah dia mengetahui keberadaan saya, bahkan dia menyerang saya di dunia nyata Xuanyin. Jika dilihat dari sini saja, saya bisa menyimpulkan bahwa Jimmy di depan saya ini penuh omong kosong. Xiaoyan merenung dalam hatinya, tapi tidak mengatakannya dengan lantang. Karena untuk mengetahui rahasia klan Jimmy sekarang, saya lebih baik melakukan gelombang pelayaran yang mulus. Sehingga tidak membuat ular berbisa ini waspada. Dengan cara ini, saya bisa melihat apa yang ingin dilakukan klan Jimmy. Karena jika rusaknya penghalang dunia di dunia kuno Dewa Iblis Abadi disebabkan oleh dendam antara 2 klan ini, maka klan Jimmy menang tidak sesederhana itu. Saya khawatir kehendak Dewa Iblis Abadi pasti tidak akan melepaskan klan Jimmy. Lagi pula, keduanya telah menjadi belalang di pohon anggur yang hidup berdampingan dan mati. Adapun klan Jimmy, jika semua orang adalah dewa yang sebenarnya, pasti ada sesuatu yang lebih kuat dari kemampuan mereka merebut tubuh. Ini tentang berbagai avatar, berbagai kenangan, dan berbagai kebijaksanaan. Ide berani muncul di benak Xiaoyan. Karena jika memang benar seperti dugaan Xiaoyan, maka klan Jimmy akan menjadi ras terkuat yang pernah Xiaoyan kenal selama ini. Bagaimanapun tidak ada seorang pun yang mampu mengatur ingatan dan dapat menyumbangkan pengalaman pelatihan dan keterampilan bertarung. Dan ini akan menjadi suatu keberadaan yang sangat mengerikan di dunia manapun. Sambil berpikir, ki dan darah di tubuh Xiaoyan berangsur-angsur menjadi tenang. Kemudian tanda bintang 3 di antara alisnya juga telah memadat sepenuhnya, yang menunjukkan tubuh fisik Xiaoyan berhasil menembus Dewa Asli bintang 3. Jika dipadukan dengan avatar Dewa Asli bintang 8 dengan menggunakan teknik pembentukan kehidupan, mungkin Xiaoyan akan memiliki kekuatan sebenarnya. Jadi, dari Dewa Asli bintang 9, adapun teknik penggabungan seperti yang disebutkan Yongdong, meskipun Xiaoyan masih memiliki keraguan, tapi dia juga cukup tertarik pada teknik tersebut, karena mampu memadukan tubuh dewa utama dan avatarnya. Mungkin itu bisa membuat kekuatan Xiaoyan meningkat lebih cepat. Namun meskipun teknik ini sangat bagus, tetapi teknik itu bisa menjadi teknik terlarang di dunia besar. Pasti ada sesuatu yang salah tentang teknik itu, atau ada efek samping yang tidak dapat ditoleransi.
Jadi dibandingkan dengan leluhur ini, Xiaoyan harus memulai dengan situasi saat ini terlebih dahulu. Lagi pula, penguasa istana Wundian juga telah ditangani. Adapun kebangkitan pasti akan memakan waktu. Namun kali ini, Xiaoyan tidak memberikan token kuno Dewa Iblis Abadi lagi kepada Zhonggu. Karena sebelumnya, Xiaoyan cukup takut pada Yuyan akan identitasnya terbongkar. Namun setelah semua pertingkaian dan yang terjadi, sekarang Xiaoyan dapat memegang token kuno Dewa Iblis Abadi di tangannya sendiri untuk menghindari segala kemungkinan yang terjadi di masa depan. Tepat ketika Zhonggu melihat Xiaoyan menyingkirkan token kuno Dewa Iblis Abadi, matanya sedikit melonjak. Karena selama token kuno Dewa Iblis Abadi ada di tangannya, dia merasa sedikit lebih aman. Tapi setelah Xiaoyan mengambilnya, Zhonggu juga tidak berani bicara lebih banyak, dan dia hanya terlihat sedikit kecewa. Zhonggu Doshi, jangan khawatir. Sebelum saya pergi, saya akan memberi Anda banyak keberuntungan. Jelas Xiaoyan masih tahu sedikit tentang cara memenangkan hati orang. Jika bukan karena Zhonggu, Xiaoyan tidak akan mencapai titik ini dengan cepat. Jadi di sepanjang jalan, Zhonggu tidak merasakan ketidakpuasan. Jika memberinya keberuntungan, juga akan menyelesaikan sebab dan akibat bersama. Mendengar itu, tiba-tiba ada kilau di mata Zhonggu. Kemudian dia segera mengangguk ke arah Xiaoyan dan menangkupkan tinjunya dengan sangat hormat. Karena meskipun baru saja menerobos keabadian Kaisar Langkah Kedua, dan mungkin Xiaoyan sampai ke tempat ini, bahkan beberapa orang di sekitarnya juga melindunginya. Sehingga dia bisa melihat banyak pertempuran yang berada di luar sepengetahuannya. Dan ini juga cukup untuk membangkitkan hasrat Zhonggu akan kekuasaan. Terima kasih senior. Zhonggu berkata perlahan. Selain Zhonggu, Xiaoyan sebenarnya juga memiliki kesan yang baik terhadap Jin Doming. Meskipun dia tidak banyak bicara, tapi setiap kali menghadapi pertempuran, meskipun mereka tidak pernah banyak bicara, tapi Jin Doming bahkan sering pergi keluar sebagai orang pertama yang mengambil tindakan. Hanya saja, dalam situasi Jin Doming, berkah yang bisa diberikan Xiaoyan sangat terbatas. Meski begitu, akan ada peluang di masa depan, dan Xiaoyan juga akan memberi Jin Doming beberapa hal yang bisa Xiaoyan lakukan. Meskipun faktanya, untuk Jin Doming dan lainnya, bahkan termasuk si Xiao, mereka sama sekali tidak punya keluhan terhadap Xiaoyan. Karena dalam pertarungan di sepanjang perjalanan, sebenarnya merupakan pengalaman yang baik bagi mereka. Apalagi Jin Doming sudah terlalu lama mengalami kemacetan dalam kultivasi. Jadi Dewa melihat banyaknya pertarungan dan cara Xiaoyan yang berlatih. Itu juga memberinya banyak inspirasi. Namun meskipun Jin Doming telah mengamati Xiaoyan dengan cermat, tapi seringkali dia sama sekali tidak bisa memahami Xiaoyan. Dia bahkan tidak tahu bagaimana Xiaoyan melakukan terobosan dengan tenang. Sampai pada akhirnya Jin Doming secara bertahap memahami bahwa kesenjangan antara dia dan Xiaoyan bukan hanya pada kekuatan. Terlebih lagi, keberuntungan Xiaoyan berada di luar imajinasinya. Ditambah lagi dengan penampilan Yuyan dan pertempurannya dengan penguasa istana Wundian. Mereka semua memperhatikannya dengan hati-hati. Meskipun Xiaoyan hanya berada di keabadian Kaisar, tapi Xiaoyan memiliki kartu truf untuk melawan keabadian para dewa. Dan karena hal ini juga cukup mengejutkan mereka. Jadi bagi mereka dalam mengikuti Xiaoyan, meskipun mereka tidak mendapatkan keberuntungan, tapi dapat menyaksikan pertempuran tingkat itu saja, sudah merupakan keberuntungan yang sangat besar. Karena belum tentu mereka akan dapat melihatnya dalam hidup mereka. Tepat ketika Xiaoyan sedang berbicara, sosok dewa raksasa asli yang menyeret kota itu perlahan-lahan mulai menjauh. Pada saat ini, Xiaoyan berdiri perlahan, kemudian dia melihat ke arah kota tersebut. Karena sumsum tulang dewa yang asli itu nyata, jadi itu berarti ada kebenaran dan kebohongan di sini, dan mungkin memang ada warisan keterampilan bertarung di dalamnya. Setelah selesai berbicara, sosok Xiaoyan juga mulai bergerak, sehingga Zhonggu dan yang lainnya juga mengikuti Xiaoyan dengan hati-hati.
Setelah kembali ke kota Wundian lagi, meskipun separuh kota telah dihancurkan dalam pertempuran Xiaoyan dan penguasa istana Wundian, sekarang semua telah dipulihkan lagi, dan Xiaoyan sekali lagi mengambil gambar sisa untuk perbandingan. Setelah memastikan bahwa gambar tersebut adalah gambar kota Wundian, Xiaoyan juga cukup terkejut. Mengapa gambar rusa ini terlihat familiar? Xiaoyan melihat ke gambar rusa itu, kemudian dia melihat kembali kota Wundian dari udara, sehingga pandangan penuh perhatian terlihat di matanya. Ini memang karya Mitian Daji. Seluruh kota ini sebenarnya sebuah pembatasan. Hanya saja pembatasan tersebut sepertinya sudah habis masa berlakunya. Tepat ketika Xiaoyan memikirkannya, si Xiao melihat ke kota, kemudian dia tiba-tiba berkata dengan serius. Mendengar itu, Xiaoyan juga cukup tercengang. Namun ketika Xiaoyan melihat kota itu lagi, akhirnya dia mengerti. Pantas saja tata letaknya terlihat aneh. Apapun batasannya, ada aturannya, sehingga kota ini sangat terorganisir. Adapun alasan mengapa kota itu terlihat familiar, karena kota itu sendiri merupakan pembatasan yang sangat besar. Hanya saja situasinya berbeda dengan apa yang dikatakan si Xiao, karena pembatasan ini sebenarnya belum berakhir. Tetapi belum dipicu, jadi pembatasan tersebut tidak terlihat sama sekali. Sangat disayangkan demi keamanan Goyan sendiri setelah menyegelnya di reruntuhan spiritual pagoda kekosongan roh. Jika sekarang saya bisa menggunakan kekuatan Goyan, maka pembatasan apapun hanya dibutuhkan ketelitian untuk mengatakan kebenarannya. Setelah berpikir sejenak, Xiaoyan berkata dengan suara yang dalam, "Jangan bergerak dan tunggu saya di sini." Xiaoyan segera memperingatkan Zhonggu dan yang lainnya. Kemudian sosok Xiaoyan kembali menyapu kota Wundian. Meskipun Xiaoyan tidak mengerti banyak tentang pembatasan, tapi melihat mata anjing itu melanggar batasan yang tak terhitung jumlahnya. Sampai batas tertentu, Xiaoyan juga memiliki sedikit pemahaman, dan itu juga dipengaruhi oleh apa yang dia didengar dan dilihat. Gambar sisa ini seharusnya menjadi cara untuk mematahkan pembatasan ini. Jika itu masalahnya, maka saya harus mencobanya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min-er sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.